Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahman dari program studi Pendidikan Agama Islam STAI Dr. KHZ Mutakin. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi daripada syarat UTS dalam mata kuliah Tafsir 2 Tarbawi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas beberapa materi tentang pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh kepada pembahasan, mungkin kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dan dilahirkan dari rahim seorang ibu itu tidak mempunyai pengetahuan apapun. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali kita akal. Untuk apa? Untuk berpikir, untuk diisi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Di dalam Islam, pendidikan itu merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena melalui pendidikan ini manusia bisa mengembangkan potensi dirinya, termasuk akal, jiwa dan lain sebagainya, membentuk akhlak serta memperoleh ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya dan juga berguna bagi masyarakat. Dan kita ketahui juga bahwa sebuah peradaban maju itu karena memang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu sudah berkembang. Artinya apa? Artinya peradaban yang maju itu pertama dilihat dari suatu pendidikannya. Apakah pendidikannya itu sudah maju atau tidak? Seperti itu. Nah, jadi jadi pendidikan di dalam Islam itu tidak hanya berfokus pada akal saja, tidak berfokus pada ilmu pengetahuannya saja. Tetapi pendidikan di dalam Islam itu mencakup spiritualitas, dan juga di dalam Islam pendidikan itu adalah suatu kewajiban umat Islam. Seperti itu, kewajiban seorang umat Islam dengan nilai spiritual yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 122, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Seperti itu. Nah, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup umat Islam banyak menjelaskan tentang keutamaan pendidikan, kewajiban menuntut ilmu, serta tanggung jawab dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq, yang berbunyi Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena.
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini secara tidak langsung itu merupakan, bukan secara tidak langsung, ayat 1 sampai 5 ini adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saat apa? Saat beliau berkholwat di Gua Hiro. Nah, ayat ini menandakan betapa pentingnya aktivitas belajar. Begitu, aktivitas belajar di mana? Di dalam Islam. Nah, dalam proses turunnya, kita melihat proses turunnya sebuah ayat. Nah, surat ini adalah ada hal yang mungkin menarik dalam proses penurunan surat tersebut. Kenapa disebut menarik? Pertama, karena memang ini wahyu pertama, dan malaikat Jibril itu dan Nabi Muhammad SAW saat itu berada di Gua Hiro dan dihampirilah oleh siapa? Oleh malaikat Jibril dan berkata, "Iqra, bacalah. Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad." Kata Nabi Muhammad SAW, "Apa yang harus saya baca?" Nah, dalam fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah malaikat Jibril itu ketika memerintahkan Nabi Muhammad SAW membaca itu, apakah membawa teksnya atau tidak? Nah, ini menjadi perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan fenomena tersebut. Ada yang membicarakan bahwa kata Iqra di dalam surat Al-Alaq ini berarti membaca ayat-ayat suci. Itu membaca-baca ayat suci. Dan ada juga yang yang menafsirkan membaca itu membaca di sekitarnya. Karena memang begini, dalam kata Iqra tersebut di dalam kamus-kamus itu bukan artinya itu sangat banyak, bukan hanya membaca. Ada yang meneliti, observasi, menganalisis, mengetahui dan lain sebagainya. Berarti secara tidak langsung kita simpulkan bahwa Iqra di dalam ayat pertama itu membicarakan tentang bacalah hal-hal yang bukan hal, bacalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Terus di ayat yang kedua cenderung terlihat bahwa Allah itu hadir sebagai Tuhan yang dipuja oleh Nabi Muhammad. Artinya itu apa ya? Artinya itu dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, cenderung terlihat bahwa Allah itu hadir sebagai Tuhan yang dipuja oleh Nabi Muhammad. Secara tidak langsung ini memperkenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan manusia, yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Dialah Tuhan yang telah menjadikan manusia dari alaq. Apa itu alaq? Alaq itu adalah gumpalan darah atau sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Nah, dalam menyajikan kegiatan-kegiatannya menciptakan atau menjadikan hal yang utama untuk diperkenalkan dengan alasan bahwa itu adalah suatu keharusan untuk menunjukkan sifat-sifat lainnya. Lanjut di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Nah, di dalam ayat ketiga ini jika kita amati ya, akan terdapat pengulangan pada kata Iqra. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi Iqra di dalam kata Iqra di dalam ayat ketiga ini adalah pengulangan. Nah, menurut As-Sabuni, kata yang diulang tersebut dapat diartikan sebagai motivasi mencari ilmu pengetahuan. Sementara itu dalam perspektif Prof. Quraisy Shihab, Iqra dalam ayat ketiga merupakan konsekuen yang logis dari ayat-ayat yang pertama. Jadi intinya seperti ini, artinya keagungan Allah Subhanahu wa taala akan berlimpah pada seseorang hamba
yang mana telah melakukan pembacaan pada dirinya dan sekitarnya, baik sesuai dengan dasar ayat Qur'aniyah dan kauniyah. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup pembahasan kali ini, mungkin saya akan menyimpulkan sedikit bahwa pendidikan itu di dalam Islam sangatlah penting. Karena apa? Karena untuk mengembangkan potensi kita sebagai manusia. Khalaqal insan di dalam Al-Quran itu adalah manusia yang seutuhnya, yang mempunyai akal, nafsu, jiwa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka pendidikan itu sangatlah penting. Tujuan utama dari pendidikan dalam perspektif Islam itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan saya akan mengutip sedikit dari pembahasan Prof. Quraish Shihab mengenai Iqra. Jika Iqra tadi ditempatkan pada pembacaan teks ayat Al-Quran, itu akan menimbulkan ilmu-ilmu lainnya seperti akidah, akhlak, fikih, dan lain sebagainya. Pembacaan teks Al-Quran. Ketika membaca dalam kontekstual, menurut Prof. Quraish Shihab itu akan menciptakan sains, teknologi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi pendidikan itu sangat penting bagi umat manusia. Melalui pendidikan, manusia bisa mengembangkan potensinya, bisa membentuk akhlak, dan bisa juga mengajarkannya kepada manusia lainnya, agar ilmu itu manfaat bagi kita dan bagi orang lain. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.